Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menemui seorang peternak yang ada di daerah Ngoro, Mojokerto, namanya Mas Aris. Kita akan bincang-bincang. Awalnya dia punya 5 ekor, sekarang punya ratusan ekor di kandang ini. Ya, seperti apa ceritanya dan bagaimana liku-likunya, tonton terus videonya sampai selesai. Assalamualaikum Mas Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat hari ini ya? Alhamdulillah sehat, Pol, Pak. Kabarnya juga main travel, nyupir di luar gitu ya. Hari ini di rumah? Nggih, hari ini kebetulan lagi kosong, Pak. Gitu. Lagi free. Oh gitu. Mas, kita berbagi sukses ya, berbagi pengalaman itu. Ceritanya bagaimana? Hari ini kan Anda punya domba sekitar ya 100-an lah ya. Mungkin kan tidak serta-merta langsung 100. Awalnya dulu gimana? Awalnya dulu buat nyarikan kegiatan orang tua, Pak. Orang tuanya nganggur atau orang pensiun? tua saya kan suka garap sawah. Garap sawah nggak pernah panen, dimakan tikus terus. Jadi kalau waktunya mau panen terus dimakan tikus, gagal panen, ibu saya darah tingginya kumat. Oh Pak. gitu. Iya. Jadi biar nggak ke sawah, saya belikan kambing biar ada kegiatan selain ke sawah. Ya, berarti difokuskan ke peternakan. Ya, difokuskan. Kambing ke apa domba waktu awal-awalnya? Domba langsung, Pak. Domba. Nggih. Gitu ya. Itu mengalihkan perhatian. Nggih. Mau juga? Mau akhirnya. Oh, gitu. Karena passionnya juga di domba kayaknya. Oh gitu. Ya. Gitu. Nah, beli berapa ekor waktu itu? Pertama dulu itu 5 ekor, Pak. Belinya itu yang bunting-buntingan sama babon anak. Itu yang memelihara, yang merawat itu bapak sama ibu apa Anda juga? Atau ada? Bapak sama ibu saja. Oh, gitu. Saya kalau hanya mendampingi, kalau gitu. ada yang sakit saya yang ngobatin, gitu, Pak. Iya, iya. Alhamdulillah karena berkat doa orang tua, bisa nyenengin orang tua, akhirnya bisa berkembang, Pak. Ya, gitu ya. Ya. 5 ekor tahun pertama jadi berapa? 5 ekor tahun pertama itu mana jadi sekitar 12-an ekor, 12 ekor. Ya. Terus 5 ekor sampai 12 ekor itu dulu gimana? Ngarit? 5 ekor sampai 12 ekor itu ngarit, Pak. Hanya pakan kangkung saja. Jadi kangkung di kali itu ya, di sungai? Iya, kangkung di sungai. Ya, soalnya sini kan sungainya melimpah, kangkungnya, Pak. Kangkungnya di rawa-rawa ya? Iya, di rawa-rawa, di sungai, gitu. Siapa yang ngarit? Bapak. Bapak dan tiga ngarit. Anak durhaka ini. Biar nggak ke sawah terus, Pak. Kasihan. Tapi seneng ke sawah. Seneng ya. Ya. Kendalanya apa awal-awalnya ya? Awal-awalnya dulu karena pakannya masih kangkung itu sering mencret, Pak, sama kembung. Kalau ngaritnya kepagian itu, Pak. Oh gitu. Langsung diberikan gitu? Iya, langsung diberikan. Masih basah-basah itu ya? Masih basah-basah. Bapak dulu kan ya istilahnya belum pernah ternak, jadi belum berpengalaman, Pak. Belum pernah melihat YouTube tentang tutorial bagaimana bahayanya kangkung gitu ya? Nggih, betul. Akhirnya bisa diatasi. Akhirnya bisa diatasi ya karena dengan saya lihat salah satunya dengan lihat tutorial di Agro TV, jadi sedikit banyak bisa dipraktekin lah, Pak, ke ternak saya. Jadi enggak abal-abal ya? Ya. Kontennya Agro TV jos pokoknya. Terima kasih. Selama berternak ini ya, mulai awal sampai hari ini, kita tidak hanya bicara keberhasilan, Mas, tetapi juga kendala-kendala. Kendalanya itu ya itu, Pak, penyakitnya biasanya mencret, kembung. Mencret tadi itu ya? Ya, kalau kambing baru datang biasanya sih gudiken, Pak. Oh, gudiken. Nggih, yang sering itu gudiken. Yang mencret, kembung tadi kemudian ada solusi dikasih apa? Kalau mencret itu biasanya saya kasih ramuan diapet itu, Pak. Oh, gitu aja. Diapet, dilembutkan. Dibuka itu kan kapsul, Pak. Tak buka, campur air, terus saya sepetkan, Pak. Oh, disepet di mulutnya. Iya. Dicekokno ya. Dicekokno di mulutnya, Pak. Biasanya itu berapa lama pemberiannya? Paling 1 kali 2 kali udah. Sudah mampet. Sudah mampet, Pak. Oh, gitu. Gak sulit ya? Nggih, mboten sulit. Alhamdulillah. Kalau matanya sakit kan pernah juga? Kalau matanya sakit itu biasanya Super Tetra, Pak, langsung tak olesin di matanya, Pak. Itu
besok paginya langsung sembuh Pak. Begitu. Langsung bening meripatnya. Biasanya kan kadang sampai yang meripatnya putih gitu Pak, enggak bisa melek, enggak bisa melek itu langsung diolesin pakai Super Tetra, paginya langsung bening meripatnya nggih. Ya. Terus ketika beranak Mas, biasanya begini, kendalanya teman-teman pemula itu kalau beranak itu banyak masalah. Ketika bunting sampai mana itu? Kalau mana sih saya dulu itu kendalanya paling kalau mana malam itu enggak ketulungan, biasanya kecepit Pak. Itu aja kecepit. Kecepit sama kainjak-kainjakan yang lain, nggih. Teman-temannya yang lain. Jadi kendalanya itu sih. Berarti enggak pernah mengalami kelainan apa kebebeng di dalam kandungan kemudian mati sak babone atau mati kluron anaknya keluar. Alhamdulillah belum pernah Pak. Ya. Lah tipsnya kalau bisa lampu di kandang diperbanyak Pak. Jadi semua domba itu kalau ada yang melahirkan nanti minggir kalau tahu temannya mau melahirkan itu biasanya minggir kalau terang Pak kandangnya Pak. Kalau kecepit itu gimana solusinya? Kalau kecepit itu ya kandangnya diperbaiki Pak. Ya, gitu ya. Iya, geladakannya. Ya, geladakannya harus diperbaiki Pak. Celah-celahnya spasinya berapa paling ombo? Spasinya kalau bisa itu 1,5 cm lah Pak. Paling ombo ya. Paling ombo 1,5 cm. Pokoknya serintilnya bisa turun gitu ya. Pokoknya serintil bisa turun. Domba sehat-sehat seperti sekarang ini kira-kira perawatannya bagaimana? Perawatan soal kebersihan kandang gitu berapa kali disapu, dibersihkan? Untuk perawatan kandang setiap pagi Pak, ibu saya yang bagian membersihkan kohenya, terus mari gitu nyapu kandangnya. Jadi palung-palungnya gitu. Palung-palungnya sebelum ngasih makan dibersihkan dulu Pak. Ya, berarti rajin ya. Ya. Rajin dan bersih. Ya. Saya lihat kandangnya ini bersih sekali. Nggak boleh males lah Pak. Gitu, salah satu kunci sukses kan nggak boleh males. Gitu ya. Terus gitu pakan Mas, Anda pakai pakan apa? Kalau pakan yang tahun pertama dulu kan pakai kangkung. Nah terus setelah sekarang punya di kandang yang baru ini ya? Iya ini kandang tahun baru ya? Yang tahun kedua ini pakai itu Pak, silase rumput pakcong begitu, sama konsentrat racikan sendiri Pak. Berarti punya bang pakan Anda? Alhamdulillah. Apa sawahnya yang dulu sering gagal dimakan? Lah itu betul. Diganti? Sawah saya yang gagal panen terus itu saya ganti tanami buat bang pakan. Apa Pak. Itu? Ada odot, ada pakcong, ada gamal, ada indigo vera. Udah lengkap ya. Udah lengkap ya. Luar biasa. Konsentratnya? Untuk konsentratnya itu kebetulan saya ngeracik sendiri Pak. Luar biasa ini berarti pinter Jan. Jadi terus pemberian pakannya gimana? Dicampur apa gimana? Pemberian sama pakannya hijauan yang di silase tadi. Yang silase dulu Pak, aplikasinya silase dulu, baru nanti konsentratnya ya buat tambun-tambun lah Pak. Itu ditabur-taburkan gitu. Ditabur-taburkan di atasnya supaya memacu nafsu makannya itu loh Pak. Gitu. Ya. Kan nutrisi dari konsentrat sudah tercukupi, nanti istilahnya itu apa? Kalau orang Jawa itu silasenya itu nasi konsentrat itu ikan lau Pak. Ya, gitu, jadi kalau bisa makan kan 4 sehat 5 sempurna. Pas-pas namanya ya. Nah, kan kita beternak itu butuh goalnya itu kan cuan ya Mas. Maksudnya itu dijual terus kemudian laku dan paling tidak ya beruntung banyak lah ya. Anda betul. Selama ini menjualnya bagaimana, dengan cara apa? Dengan cara saya untuk penjualan sementara sekarang kan ini saya utamanya di breeding Pak. Kalau tradingnya itu sih kalau sekedar ya ikut postingan-postingan di grup-grup jual beli kambing domba di Facebook. Iya Pak. Ya? Kebetulan online saja. Ya, itu gimana kondisi online untuk jual beli domba? Prospek nggak kira-kira menurut Anda selama ini? Untuk menurut saya selama ini sih ya lancar Pak. Ya gitu ya? Iya. Satu hari, gini sih. Nah, kan domba tahun pertama 12 ekor. Sekarang ini hampir ada 100 ekor. Nggak mungkin kan kalau Anda nunggu anak-anaknya yang 12 ekor itu. Gimana ceritanya? Anda pulaan gitu?
Enggak, Pak. Saya puterkan langsung. Jadi saya kalau boleh apa? Kalau itu Laku. nggak makan, istilahnya nggak makan kayak ini blas, Pak. Saya uterkan terus. Jadi kambing misalnya babon anak saya jual, terus tak belikan lagi darah-darah dapat 2 ekor. Nanti darah hamil melahirkan, saya jual babon anak lagi, beli doro-doro lagi. Begitu. Jadi semakin berkembang, semakin berkembang, Pak. Berarti ceritanya begini, Anda menahan untuk tidak menikmati dulu. Nggih, betul. Berarti dari berapa 5 ekor, dari 5 ekor, kemudian jadi 12 ekor, kemudian diputer terus, anaknya dijual, babonnya dijual, dibelikan lagi, keluar masuk begitu sampai ngumpul 100 ekor ini. Sampai ngumpul 100 Jadi ini belum menikmati sama sekali. Untuk sekarang sedikit-sedikit alhamdulillah ya? Belum. Oh, belum ya. Untuk kalau sedikit-sedikit kemarin yang itu, Pak, yang menikmati waktu kemarin itu Idul Adha. Begitu. Kebetulan bisa mengeluarin 15 ekor. Nah, itu berarti untungnya bisa dinikmati sedikit. Untungnya buat apa? Masih ada sisa lah buat beli bakalan lagi sama buat pakan. Gitu. Alhamdulillah masih ada sisa lah. Iya, kalau jual besaran ini. Ini manajemen yang top markotop ini. Jadi penjualannya lewat online ya, lewat Facebook atau lewat. Untuk sekarang saya masih online lewat Facebook atau lewat online. Story WA. Iya. Itu setiap hari keluar nggak, Mas? Kalau setiap hari masih belum, Pak. Kita kan masih fokusnya masih di breeding. Kalau trading kita hanya sekedar posting-posting di Facebook. Kalau ada yang cocok ya kita layani. Terus pelayanannya gimana? Kan jarak jauh, misalkan sampai Blitar atau kemana? Nah, untuk pelayanan bisa video call. Nanti kalau nggak gitu kita videoin, terus ditandai juga. Nanti kalau mau dikirim kita timbang dulu, Pak. Kita di sini ada timbangan. Catat ya. Jadi setidaknya kita jual daging lah, Pak. Begitu. Nggak jual bulu, Pak. Biar adil ya. Biar istilahnya pembeli juga nggak puas gitu, jelas, biar bisa berkah, Pak. Ya, gitu berkah ya. Itu Anda kirim sendiri apa pakai ekspedisi? Kalau sekitaran Mojokerto biasanya saya kirim sendiri, Pak. Radiusnya dekat-dekat ya? Ya, Mojokerto dan sekitarnya lah. Kalau misalkan Banyuwangi sampai Jawa Tengah, Jawa Barat, pakai apa? Ekspedisi? Biasanya pakai WBR, Pak. Ekspedisi WBR itu. Ya. 1 ekor, 2 ekor Anda layani? Tetap saya layani, Pak. Ya. Jadi harganya nanti ditentukan, ya nanti apa namanya tawar-menawar gitu ya. Lah, kalau masalah harga nanti bisa japri saja, Pak. Luar biasa ini. Mas Aris, terima kasih. Senang sekali, kepingin ngomong banyak, tetapi waktunya sudah habis ya. Siap. Lain kali saja. Semoga sharing-sharing ini bisa bermanfaat untuk teman-teman penonton Agro TV yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.